luar biasa situasi dan kondisi politik. Setelah jadi masa kepemimpinan negara, saya sudah pernah prediksi sebelumnya situasi politik akan terjadi 2024. Waktu Pak Jokowi jadi, dan situasi waktu itu saya sudah pernah bahas dengan teman-teman bahwa ini ada politik, kalau Manado bilang politik arisan. Jadi ada politik arisan. Jadi ada waktu ke waktu kita istilah gantian. Tapi karena strategi yang diatur ini adalah rumpun, politik rumpun. Kan Pak Prabowo adalah menteri daripada Pak Presiden Jokowi. Pak Mahfud adalah juga menteri. Pak Ganjar adalah strategi. Nah, bagaimana pekerjaan politik sekarang yang saya sudah lama prediksi setelah jadinya Pak Jokowi ya, pada waktu tahap periode kedua, saya sudah sempat bahas-bahas itu tentang strategi-strategi politik dari awal jadinya Pak Jokowi jadi presiden. Nah, situasi sekarang memang ada sandiwara, ya. Maaf ya, saya cuma prediksi. Ini teman-teman ya, saya sebagai ketua masyarakat pendukung Ganjar Sulawesi Utara, saya sudah melihat memang ini adalah suatu permainan politik yang dilakukan. Yang satu bisa jadi kita ada di sana, yang satu bisa jadi kita ada di sana. Nah, itu situasi yang memang dulu saya masih mahasiswa pernah saya bentuk satu reaksi. Kami berdua satu tempat kos, satu tempat kuliah, tapi setelah di forum organisasi mahasiswa kita berdua berantem di forum rapat, tapi di rumah kita adalah keluarga. Kenapa bermusuhan di sana? Karena itu memang strategi. Dan ini rupanya ini ibarat forum ini lempar satu situasi. Jadi kalau dulu ada salah satu DPR buat sandiwara, dia cabut sepatunya, dia lempar forum yang memimpin rapat di dewan. Nggak tahu itu taktik politik. Mereka dari rumah sepiring, serumah, dan sejalan. Tapi di forum itu bermusuhan. Tapi tidak bermusuhan, harus serius. Dan inilah gambaran-gambaran politik yang terjadi. Ya maaf ya, saya ini hanya prediksi situasi seperti itu. Jadi apabila Pak Ganjar jadi, ya Pak Jokowi ada di situ. Pak Prabowo jadi, karena Pak Prabowo punya anak buah juga kan. Mengamankan situasi ya dan kondisi pimpinan negara selanjutnya, supaya kita terjadi keadaan-keadaan yang produktif, artinya menghasilkan demi negara dan bangsa, demi rakyat. Nah, tapi harus beginilah situasi yang harus dibuat, ya. Apalagi sebenarnya target Pak Presiden harus Pak Prabowo. Tapi situasi berubah karena ada strategi yang diajukan ya anaknya. Nah, ini timbul gambaran-gambaran politik. Tadinya kalau mungkin dari salah satu ketua umum partai yang jadi dengan Prabowo mungkin ada keseimbangan, tapi ini bisa lari jauh. Maka Ganjar jadilah pendekar yang hebat. Pak Ganjar itu akan jadi pendekar yang hebat. Kenapa saya katakan begitu? Karena ya saya kan mungkin dari publik mungkin kadang lihat saya punya gambaran, tapi banyak yang saya buka di pandangan-pandangan umum dan itu terjadi, dan mereka sudah jadi gubernur, sudah jadi bupati, sudah jadi wali kota, bahkan sudah ada yang jadi menteri. Ya memang politik itu
tidak semata-mata dia lahir dari orang tersebut. Umpamanya dia suka kapasitas gubernur, suka kapasitas wali kota, bupati, bahkan presiden. Ide-ide itu bukan dia ambil, dia dapat sendiri, tetapi dia membawa satu gambaran-gambaran atau menerima gagasan dan ide daripada teman-teman atau penasihat-penasihat politik lain, atau rajin baca buku lah. Kira-kira itu yang saya lihat dan saya amati. Dan ini memang saya minta maaf ya kalau tuh ini memang ada hal-hal yang orang rasa tidak baik saya punya penyampaian ini. Ini kan namanya strategi politik lah yang terjadi sekarang ini. Menurut saya, maaf ya, ada bahasa bilang mereka ada duit tapi tidak ada masa. Mereka ada masa tetapi tidak ada duit. Ada yang begitu. Tapi mudah-mudahan mereka punya figur dan punya masa. Ada punya figur tetapi tidak punya masa. Itu sebaliknya ilmu filsafat politik yang saya gambarkan. Jadi jangan kita pikir, oh karena dia banyak partai yang bergabung, berkoalisi, oh dia pasti menang. Belum tentu. Karena mereka di dalam juga pecah. Karena ini hati tidak bisa diamati. Dalamnya laut bisa diukur, tapi dalamnya hati dari pribadi politik-politik ini tidak bisa diukur. Karena mereka